Shalom, selamat bertemu kembali pada hari ini. Saya ingin bersharing kepada jemaat GBP Taman Firdaus, begitu juga kepada teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, terutama juga yang ada di Bandung, Alena Tennis Group. Shalom. Saat ini saya akan sharing mengenai, judulnya adalah obat mujarab untuk segala penyakit. Waduh, obat mujarab untuk segala penyakit. Apa itu? Kita lihat di Amsal. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi hati yang gembira. Saudara punya hati yang gembira? Apakah mudah kita mempunyai hati yang gembira? Tidak mudah, saudara. Di dalam hati itu ada pikiran, dalam hati ada pemahaman, pengertian, keinginan, pertimbangan, perencanaan, kasih, cinta, kebencian, takut, sukacita, marah, punya perasaan, saudara. Maka itu penting, hati itu dicubit sakit, saudara. Hati penting sekali dalam kehidupan kita. Kita boleh gembira, tapi apakah itu keluar dari hati kita? Belum tentu, saudara. Orang gembira mungkin karena mendengar komedi, banyolan, lucu-lucuan. Mungkin saudara bisa ketawa. Tetapi hati tetap saja pedih. Mungkin saudara punya dendam, punya masalah, tetap hati itu tidak gembira. Saudara gembira karena telinga melihat dan telinga yang mendengar, saudara gembira. Orang ingin gembira, ingin ngebebaskan kesulitan kehidupannya. Mereka larinya ke disko, mereka larinya ke ekstasi. Tetapi setelah ekstasi habis, mereka kembali lagi sedih, duka cita. Jadi penting sekali hati yang gembira, bukan karena ada masalah di dalam kehidupan kita. Bukan karena ada lelucon, ada lucu-lucu anak-anak kita, cucu-cucu kita yang membuat lucu, kita jadi ketawa. Tetapi hati kita mah tidak ketawa, saudara. Jadi bagaimana supaya dalam kehidupan kita bisa sungguh-sungguh hati yang gembira. Kalau kita baca di Matius 12 ayat 34 mengatakan demikian. Hei kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut keluar dari hati. Ingat baik-baik, saudara. Jadi kalau hati kita jahat, keluarnya juga jahat. Tidak mungkin perbendaharaan yang jahat keluarnya baik. Maka ayat berikutnya, ayat 35 mengatakan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan di dalam hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan perbendaharaan yang jahat. Ingat baik-baik, saudara, sumber yang baik keluarnya baik, sumbernya yang jelek, sumbernya yang pahit, air yang pahit keluarnya juga pahit, air yang jernih keluarnya juga jernih. Air yang manis keluarnya juga manis, saudara. Jadi sumbernya itu dari hati kita. Matius 15 ayat 19 mengatakan demikian. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pikiran jahat datangnya dari mana? Dari hati, saudara. Pembunuhan dari hati, saudara. Perzinahan dari hati keluarnya. Pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu keluarnya dari hati kita. Maka itu hati kita harus dijaga dalam kehidupan kita. Kalau tidak, saudara akan mengalami hal-hal yang demikian. Hati saudara harus dijaga. Hati yang gembira.
saudara bisa gembira, bisa ketawa, tetapi bukan keluar dari hati saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan di Matius 2 ayat 10, bagaimana hati yang gembira? Mereka orang Majus melihat bahwa Yesus dilahirkan di satu tempat dan di bintang-bintang itu memimpinnya sampai tiba di tempatnya. Itu kegembiraan yang dari orang-orang Majus itulah keluar dari hatinya masing-masing. Firman Tuhan mengatakan juga, hati yang gembira itu Lukas 15 ayat 7 mengatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga kalau satu orang bertobat. Lebih dari sukacita, karena 99 orang tidak perlu pertobatan. Sukacita yang keluar dari hati itu adalah sukacita yang dari Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita bahwa ada satu orang yang diselamatkan. Surga bersukacita. Luar biasa saudara. 1 Petrus 1 ayat 8 mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia. Kita belum melihat Tuhan Yesus, kita sudah mengasihi dia. Itu yang menggembirakan Tuhan sendiri. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu percaya kepada dia. Kita tidak melihat tapi percaya. Orang melihat, mendengar, bahkan tidak percaya. Murid-murid Yesus, Yudas ngiringi Yesus tapi tidak percaya saudara. Kesian sekali. Kita tidak melihat tapi kita percaya. Itulah bahagianya yang luar biasa. Kamu seorang tidak melihatnya, kamu bergembira dan karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Itulah sukacita yang keluar dari hati kita saudara. Begitu juga 1 Tesalonika 2 ayat 19-20. Sebab siapakah pengharapan kita? Kami atau sukacita kami atau mahkota kami, kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu yang sedang melihat ini. Kamu semuanya orang percaya. Sukacitalah untuk kamu semua yang sudah menjadi orang percaya. 20 mengatakan, sungguh kamu kemuliaan kami dan sukacita kami. Luar biasa. Itulah sukacita yang keluar dari hati. Itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka itu hati kita harus senantiasa mengucapkan syukur, saudara. Jadi rasa syukur itu ada di dalam diri kita, dalam hati kita. Sehingga hidup ini merasakan begitu indah saudara dalam kehidupan kita. Makanan yang sedikit kita merasa cukup saudara karena ada pengucapan syukur, rasa syukur kita. Rasa syukur mengubah kita. Apa yang kita miliki menjadi berkah. Rasa syukur kita mengubah rumah yang sempit menjadi rasanya lega. Ranjang yang kecil, tetapi enak tidur, nyaman untuk tidur. Makanan yang sederhana, terasa istimewa saudara. Ada ucapan syukur dalam kehidupan kita. Mengubah kegagalan menjadi apa saudara? Menjadi hikmah yang tak ternilai. Itu ucapan syukur. Tidak menggerutu, tidak merasa kecewa. Kalau yang sering merasa kecewa, ada masalah dalam kehidupan. Mengubah kegagalan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Oh, luar biasa. Ini bikin think positif, bisa mengucapkan syukur. Hati kita bisa mengucapkan syukur, itu yang luar biasa. Mengubah kekeluhan menjadi kejernihan. Mengubah yang tidak nyaman menjadi nyaman, saudara. Mengubah penolakan menjadi penerimaan. Mengubah kebencian menjadi kasih sayang.
Luar biasa saudara. Saudara, luar biasa sekali kalau hati kita ada pengucapan syukur dalam kehidupan kita. Easy going. Kita serahkan aja sama Tuhan. Apapun yang boleh terjadi, Tuhan tahu. Tuhan memperhatikan. Pasti ada jalan keluarnya. Dengan itu kita pasrah kepada Tuhan dalam hati kita. Maka kegembiraan itu keluar dari hati kita. Bukan dari mulut kita yang ketawa karena mendengar sesuatu yang lucu. Tetapi karena dari hati sungguh-sungguh, dari pikiran kita yang positif, kita mengucapkan syukur dan kita akan melihat luar biasa. Hidup saudara, bagaimana ada yang mengatakan hidup itu hanya ada 3 hal. Seorang Jepang, umurnya 88 tahun di satu desa yang kecil. Dia ditanya oleh wartawan bagaimana hidup bisa umur panjang. Dia katakan aja 3 hal yang dia lakukan dalam kehidupan dia. Satu adalah, apa itu? Bahwa dalam kehidupan kita ini adalah bahagia karena ada keluarga, saudara. Saudara punya keluarga. Saudara bahagia punya keluarga, saudara. Karena keluarga itu ada pelabuhan bagi kita yang sudah kita jalan kemana-mana dan pulang ke rumah. Ada keluarga yang harmonis, ada anak, ada cucu, ada mantu. Itu sukacita yang memperpanjang umur kita. Itu good family. Yang kedua, good food. Good food itu makanan yang baik. Baik itu bukan mahal. Baik bukan makanan yang istimewa. Baik itu yang sesuai dengan kesehatan kita, tubuh kita. Jadi makan tuh seperlunya saja. Makan pagi harus seperti raja, saudara. Jadi makan sampai kenyang. Karena kita harus melakukan aktivitas kita waktu pagi. Waktu siang makan seperti pangeran. Yaitu makan secukupnya saja. Jangan kenyang-kenyang, terlalu kenyang. Waktu malam makanlah seperti pengemis. Bayangkan saja saudara. Makan seperti pengemis itu makan sedikit. Asal makan. Jangan jadinya nanti kalau kita makan seenaknya saja. Jangan-jangan nanti makanan kita adalah obat. Sekarang makanan kita yang sedikit. Nanti makanan kita adalah obat sehari-hari yang kita makan. Jadi dia katakan, yang luar biasa dia katakan, good family, good food. Ketiga adalah, good apalagi saudara? Good friend saudara, punya teman yang baik. Kalau bisa banyak punya teman yang baik. Kita bisa ketawa dengan mereka. Kita bisa bercanda dengan mereka. Kita bisa bicara-bicara curhat dengan mereka. Nggak perlu banyak. Tetapi yang mendorong kita, memberikan semangat kepada kita, memberikan solusi di dalam permasalahan, tantangan, pergumulan, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Itulah good friend, saudara. Saudara, kalau saudara ketawa sendiri, kata orang, ya segini saudara. Tapi kalau saudara ketawa dengan teman-teman, dengan yang lain, ketawa, bercanda. Wah saudara luar biasa, gembira. Tapi gembira itu dari mulut, bukan dari hati. Jadi masalah kalau dari hati tidak ada, karena kita udah pasrahkan kepada Tuhan masalah kita. Pikiran kita, positive thinking di dalam kehidupan kita. Itu betul-betul kita bisa menikmati dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini, hati kita bergembira. Hati gembira adalah obat, saudara. Obat apa? Obat yang dimakan sehari-hari itulah. Saudara tidak perlu makan obat, tapi engkau tidak sakit. Wah, luar biasa. Bagaimana orang tidak makan obat? Waktu sakit tidak merasakan sakit, saudara. Luar biasa. Jadi obat itu menghindari dari penyakit kronis.
tapi adalah obat. Gembira itu adalah obat, saudara. Jadi saudara tidak usah perlu makan obat. Asal kalau saudara gembira, hati yang gembira yang keluar dari hati, itulah yang obat yang sebenarnya. Ada pengalaman seorang dari seorang bernama Norma. Dia tinggal di Amerika, saudara, di Michigan. Dia tinggal di Michigan. Temannya meninggal dunia, saudara. Umur dia, saudara tahu, 90 tahun, saudara. Teman saya itu ingat, umur 92 tahun. Dia katakan, Pak Andi, saya mah ingin mati saja. Bayangkan, saudara. Kenapa saya bilang? Teman-teman saya semua sudah pulang. Saya cuma sendirian. Jadi lebih baik saya pulang juga lah bersama-sama dengan mereka. Saya ingin mati. Saya punya teman lagi satu orang. Papanya umur 90 lebih. Berpenyakitan, udah lupa diri. Saudara udah nggak bisa apa-apa. Ya minta ke saya, Pak Andi, bisa nggak tolong doain papa saya supaya cepat mati. Orang lain sampai ICU aja dilakoni supaya panjang umur. Ini untuk mendoakan untuk mati, saudara. Karena dia melihat kesian, bangun, tidak bisa diranjang aja, tidak mengenali orang, lupa orang semuanya. Bayangkan aja, dia minta supaya saya doa. Otomatis saya pendeta, saya tidak mau mendoakan orang mati. Karena mati hidup adalah urusan Tuhan. Itu semua di tangan Tuhan, bukan di tangan pendeta, saudara. Orang yang mau mati pun bisa hidup kembali. Orang hidup dan panjang umur bisa mati mendadak. Sehat bisa mati. Ini Norma, saudara, 90 tahun. Temannya baru saja meninggal dunia. Dia sedih sekali. Dia check up ke rumah sakit. Di rumah sakit mengatakan bahwa kandungannya mengandung kanker. Waduh, dia kaget sekali. Kanker kandungan, bayangkan aja. Dia sedih sekali. Kata dokter, nggak perlu sedih. Ada solusinya. Saya kemoterapi dan saya operasi. Dan dokter bilang kemungkinan bisa hidup. Dia pikir. Akhirnya seminggu kemudian dia kembali, dia katakan, keputusan saya ini, saya tidak mau dioperasi. Saya tidak mau diobati. Umur saya sudah 90 tahun. Di operasi berhasil juga paling nambah 2-3 tahun. Toh mati juga. Tetapi saya tersiksa. Di rumah sakit, mondar-mandir ke laboratorium, mondar-mandir operasi. Saya tidak mau. Kepala saya botak waktu di kemoterapi. Saya pun menjerit karena kesakitan waktu di kemoterapi. Saya tidak mau. Hidup saya sudah menderita. Saya tambah menderita lagi. Saya tidak mau. Akhirnya keputusannya, dia katakan sisa uang saya untuk hidup saya akan jalan-jalan keliling dunia. Keliling dunia, saudara. Dia pergi ke Los Angeles, ke Disneyland. Dia main macam-macam permainan di sana, kincir-kincir, torak-torak, arum jeram, dan yang lain-lainnya. Dia dandan seperti anak kecil. Tuh, pakai celana pendek, pakai kaos oblong, saudara. Dia ketawa. Dia jalan-jalan dari Los Angeles, dia pergi lagi ke tempat lain. Dia melihat Niagara Falls, air terjun di Niagara. Dia melihat, dia difoto, dia senang, dia ketawa. Dia naik balon gas yang naik ke atas, dia jerit di atas, ketawa di atas. Dia lupakan penyakitnya. Dia ke Jepang melihat sakura. Dia ke Keukenhof, Nederland, melihat tulip yang macam-macam. Wah,
Dia melihat landscape di Cina. Waduh, bagus sekali. Gunung-gunung juga bagus. Pemandangannya luar biasa. Dia makan segala makanan. Di Jepang dia makan sushi, dia makan makanan Jepang, makanan yang kolesterol yang tidak boleh dia makan juga. Toh hidup dia hanya sekali ini saja. Segala dia makan, saudara. Nggak tahu keliling-keliling itu. Berapa lama saudara keliling? Setengah tahun. Kembali lagi. Setelah kembali diperiksa. Mujizat terjadi. Apa mujizat terjadi? Kankernya sembuh, hilang sama sekali, saudara. University South of Florida, ahli medisnya, dia ingin tahu kok bisa sembuh. Secara medis kenapa ini bisa sembuh? Setelah diteliti hasilnya adalah bahwa jantung kita, waktu kita gembira, sukacita yang keluar dari hati kita, ternyata ada keluar satu hormon yang namanya peptida. Peptida itu menghancurkan sel kanker dalam satu hari, yaitu 24 jam. 95 sel kanker dalam 24 jam mati, saudara. Luar biasa. Saudara sakit apa pada saat ini? Lepaskan semuanya, tinggalkan semuanya. Saudara bergembira sungguh-sungguh. Keluar dari hati saudara. Saudara sakit jantung, saudara sembuh saudara. Bagaimana saudara hidup, itulah yang penting sekali. Saudara tahu Dr. Benny Santoso saudara, ahli jantung saudara. Mungkin tidak ada tandingannya di Indonesia. Tapi pola hidupnya saudara, kerja dari pagi sampai pagi lagi. Saya ingat waktu saya ingin periksa jantung saya, jam 3 pagi saudara diperiksanya. Bayangkan aja, ternyata dia kena penyakit jantung. Dan tidak bisa disembuhkan oleh orang lain. Yang bisa menyembuhkan dia adalah dirinya sendiri. Dia bisa mengoperasi orang lain, tapi dia tidak bisa mengoperasi dirinya sendiri. Saudara bayangkan aja. Maka itu pola hidup itu penting. Hati yang gembira itu adalah obat yang nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saudara-saudari yang mendengarkan khotbah ini, saudara punya penyakit apa? Kronis pada saat ini, ingat. Luangkan waktu 1 minggu. Lepaskan semua ganjalan-ganjalan dalam kehidupan kita. Terima Yesus di dalam kehidupanmu. Hati yang gembira keluar dari hati, dari pikiranmu yang positif. Sehingga hati yang gembira adalah obat. Ingat baik-baik saudara. Sehingga saudara akan sembuh. Tanpa obat saudara akan sembuh. Saudara. Itu yang luar biasa menurut saya. Ada nyanyian anak-anak. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Bukan main saudara, saudara harus bahagia, saudara harus gembira. Ada satu lagu lagi saya akan nyanyikan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Tuhan memberkati. Saya akan berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam doa. Apapun permasalahanmu, kau boleh taruh tangan di dadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Hidup di dalam orang-orang percaya, yang mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Anak-anakmu yang sakit, taruhlah tangan kananmu di tempat yang sakit. Berbicaralah kepada Tuhan, mintalah kesembuhan kepadanya. Dia mati di kayu salib untuk segala penyakit kita. Asal kita minta diangkat semua dan pikul di kayu salibnya. Dan bila-bilamu menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus. Asal engkau bisa gembira. Yang keluar dari hatimu, hati yang gembira adalah obat, saudara. Tuhan, kami percaya, berikan kegembiraan kepada mereka yang sungguh-sungguh. Penyakit apapun juga kami percaya dapat disembuhkan kalau hati gembira adalah obat. Terima kasih Bapa. Dengan iman percaya, orang-orang yang menaruh tangannya di tempat yang sakit, jadilah sembuh, jadilah tahir. Saudara yang membutuhkan pertolongan di dalam rumah tangga, di dalam usaha, di dalam keuangan, pada saat ini, saudara berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan turun tangan. Tuhan jamah anak-anakmu yang membutuhkan pertolongan daripada engkau. Mengenai rumah tangga, mengenai keuangan, ekonomi, saudara. Minta kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mendengarkannya. Segala keluh kesahmu, pergumulanmu, keuanganmu, ekonomimu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, iman dan percaya engkau telah memberikan mereka jalan keluar. Sehingga mereka pun engkau cukupi untuk kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama. Penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan menutup pertemuan ini. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas firman yang Kau telah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, obat mujarab Kau telah berikan kepada kami. Yaitu hati gembira bisa menyembuhkan segala penyakit apapun. Kalau kanker saja bisa disembuhkan, kami percaya. Penyakit saya, penyakit kami dapat disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami meteraikan firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan akan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus. Yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu di tempat ini sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.